Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi semuanya. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan terkait tugas besar psikologi industri. Sebelumnya perkenalkan, saya Andi Hamzah, NIM 1221833 bersama rekan saya. Nama saya Fadil Giwangkara Wijayadi, NIM 122181009. Oke, berikut merupakan presentasi dari kami. Yang pertama adalah bagian pendahuluan, sejarah dan gambaran umum perusahaan. Di sini kami memilih yaitu PT Theodor Panggarmindo yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bisnis garmen. Perusahaan ini telah bergiat dalam bisnis pembuatan garmen dengan spesialis dalam produksi pakaian potong menjahit seperti kaos, polo, kaos, setelan jas, dan baju keringat. Kemudian pabrik saat ini berjalan dengan kapasitas produksi 6 juta pieces per tahun dengan fasilitas cetak atau bordir internal dan anak perusahaan pabrik pencelupan benang. Sejak tahun 2014, perusahaan ini telah bergabung dengan salah satu grup manufaktur garmen terbesar di Asia, yaitu PT Pan Brother Tbk dan Group. Nama perusahaan ini kemudian berubah menjadi PT Theodor Panggarmindo. Perusahaan yang bergerak di bidang industri garmen ini menerapkan sistem produksi purchase to order atau sistem produksi yang menjalankan proses produksi merespon pesanan permintaan yang diterima, termasuk proses pengadaan bahan bakunya. Kemudian tujuan dari perusahaan ini yaitu menjadi perusahaan bisnis pembuatan garmen dengan spesialisasi dalam produksi pakaian rajutan potong dan menjahit seperti kaos polo, kaos, setelan jas, dan baju keringat. Kemudian visi dan misi dari perusahaan ini, yang pertama visi yaitu menjadi perusahaan aparel yang terpadu dan mendunia. Misinya ada yang pertama meningkatkan kinerja dan produk perseroan dengan menerapkan keahlian manajemen yang terbaik secara terbuka, ciptakan peluang yang terbaik bagi para karyawan untuk berkembang dan mencapai potensi maksimal, meningkatkan secara maksimal nilai investasi para pemegang saham, dan memberikan kesempatan yang menarik, meningkatkan tata kelola perseroan yang baik, dan senantiasa berusaha mencapai yang terbaik. Memanfaatkan sumber daya keuangan secara efisien, menjadi pemimpin di bidang penyuplai garmen serta pemasok produk-produk bermutu dengan memaksimalkan kepuasan pelanggan, menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan, memberikan kontribusi aktif untuk pembangunan perekonomian Indonesia. Kemudian ada pun deskripsi geografis perusahaan. PT Theodor Panggarmindo memiliki 2 lokasi perusahaan di kota yang berbeda. Di lokasi pertama yaitu di pabrik PT Theodor Panggarmindo wilayah Tasikmalaya. Kemudian untuk di lokasi kedua yaitu yang berada di Bandung. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka untuk pembahasan dari presentasi kali ini. Yang pertama adalah definisi pendidikan. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Menurut H. Horn, pendidikan adalah proses yang terus-menerus dilakukan dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia mengatakan pendidikan tersebut adalah merupakan tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun dimaksud dari pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar mereka dapat menciptakan keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya adalah definisi dari pelatihan. Menurut Widodo, pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang memungkinkan pegawai melaksanakan pekerjaan yang sekarang sesuai dengan standar. Menurut Rahmawati, pelatihan merupakan wadah lingkungan bagi karyawan di mana mereka memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. Dengan menurut Rifai dan Sagala, pelatihan adalah proses secara sistematis merubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian, kemampuan pegawai untuk
melaksanakan pekerjaan saat ini. Selanjutnya adalah definisi-definisi dari pengembangan tenaga kerja. Menurut Hasibuan, pengembangan atau development adalah fungsi operasional kedua dari manajemen personalia. Pengembangan pegawai perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan agar pengembangan dapat dilaksanakan dengan baik. Harus lebih dahulu ditetapkan suatu program pengembangan pegawai. Menurut Nadler, pengembangan adalah kegiatan-kegiatan belajar yang diadakan dalam jangka waktu tertentu guna memperbesar kemungkinan untuk meningkatkan kinerja. Sedangkan menurut Hasibuan lainnya, dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia mengatakan bahwa pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan tenaga kerja memberikan program pendidikan dan pelatihan untuk pegawai untuk pendidikan kerja, pendidikan tenaga kerja di perusahaan. Pendidikan tenaga kerja atau sumber daya kerja dapat meningkatkan skill dalam beberapa keahlian, pengetahuan, dan perilaku berkaitan dengan pekerjaan mereka. SDM pada dasarnya masih mempunyai keterbatasan yang melekat pada dirinya. Untuk itulah organisasi, perusahaan, lembaga, dan instansi merancang program pendidikan dan pelatihan untuk mempersempit keterbatasan yang ada. Selanjutnya, pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang, termasuk di dalamnya peningkatan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Pengertian selanjutnya, pendidikan tenaga kerja adalah keseluruhan proses, teknik, dan metode belajar mengajar dalam rangka mengalihkan suatu pengetahuan dari seorang kepada orang lain yang dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk pengertian dari pelatihan tenaga kerja di perusahaan, yaitu pelatihan tenaga kerja atau SDM dalam suatu perusahaan dilakukan setelah setiap tenaga kerja melalui proses pembelajaran atau pendidikan. Pelatihan ini dilakukan untuk memberikan atau meningkatkan kemampuan dan keterampilan, serta menanamkan atau menyesuaikan sikap kepada tenaga kerja untuk mengoreksi kekurangan-kekurangan dalam kinerja sebelumnya. Menurut Niti Semito, pengertian pelatihan adalah suatu kegiatan dari perusahaan yang bermaksud untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan para karyawan. Yang selanjutnya menurut Shimamura, pelatihan merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Yang terakhir menurut Gomez, pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performa pekerja. Lalu definisi atau pengembangan tenaga kerja di perusahaan. Pengembangan tenaga kerja dalam suatu perusahaan dilakukan agar setiap tenaga kerja yang terlibat dalam perusahaan tersebut memiliki peningkatan kualitas kerja dan akan selalu memiliki keinginan untuk meningkatkan kinerjanya dalam bekerja. Tujuan dari dilakukannya pengembangan oleh pihak perusahaan antara lain untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas, mengurangi waktu belajar karyawan ketika tenaga kerja mengikuti program pelatihan, meningkatkan retensi karyawan, dan transfer keahlian dan kaderisasi tenaga kerja. Oke, baik. Berikutnya merupakan organisasi dan manajemen perusahaan. Ini merupakan struktur organisasi di perusahaan PT Theodore Panggalmindo. Di sini dipimpin atau dikepalai oleh seorang direktur utama yang memiliki tugas sebagai yang mengkoordinasi segala macam dan memimpin semua tupoksi dari masing-masing departemen. Dan di sini juga ada departemen-departemen yang menunjang pekerjaan-pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut. Yang pertama ada bagian accounting, bagian finance, shipping atau exim, hire and systems compliance, general affair, production, industrial engineering, QA and QC, PPIC, serta departemen merchandise. Manajemen sumber daya manusia di perusahaan TPG.
Di sini menjelaskan terkait perekrutan karyawan pada perusahaan PT Theodore Panggarmindo dibagi menjadi dua kategori, yaitu staff dan non-staff. Perekrutan karyawan staff maupun non-staff diawali dengan tes psikotes berupa hitungan dan diferensiasi. Setelah melakukan tes psikotes, langkah selanjutnya adalah pengujian sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Jika dalam fase pengujian tersebut lolos, maka calon karyawan akan bekerja sebagai staff, akan melakukan wawancara dengan HRD. Untuk perekrutan non-staff akan dilakukan wawancara dengan psikolog yang telah ditentukan oleh perusahaan. Jika dalam wawancara tersebut lolos, maka selanjutnya adalah wawancara dengan user 1, user 2, dan terakhir dengan direktur perusahaan. Jika wawancara tersebut lolos, maka langkah selanjutnya adalah penawaran terhadap upah bagi karyawan tersebut. Perekrutan karyawan, terutama di bidang produksi pada PT Theodore Panggarmindo, terbilang sulit karena kompetensi yang dibutuhkan sangatlah tinggi sehingga banyak calon karyawan yang tidak diterima dikarenakan kurangnya kompetensi yang dimilikinya. Manajemen sumber daya manusia yang dilakukan pada PT Theodore Panggarmindo dilakukan dengan cara mengadakan beberapa acara training yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh karyawan. Bagi karyawan yang berhasil melakukan seleksi perekrutan karyawan, akan dilakukan introduction training yang bertujuan untuk mengenalkan perusahaan dan kerjaan bagi karyawan. Selain itu, setiap tahunnya HR melakukan pelatihan yang ditunjukkan bagi karyawan dan juga karyawan dapat melakukan permintaan untuk melakukan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya. Kemudian untuk sistem pendidikan tenaga kerja di perusahaan TPG, sistem pendidikan yang dilakukan pada PT Theodore Panggarmindo dilakukan dengan cara mengadakan beberapa acara studi banding ke perusahaan-perusahaan garmen yang tergabung dalam PAN Group, berkunjung ke laboratorium, dan melakukan sharing session bersama pihak ahli terkait. Selain itu, sebelum dan sesudah proses produksi dilakukan selalu dilaksanakan sesi evaluasi dan pengamatan kerja harian, guna mengetahui masalah-masalah yang dihadapi dan kemudian membuat rancangan target kerja yang baik dan solutif. Kemudian sistem pelatihan tenaga kerja di perusahaan TPG. Sistem pelatihan yang dilakukan yaitu dengan cara mengadakan beberapa acara training yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh karyawan. Bagi karyawan yang berhasil melakukan seleksi perekrutan karyawan akan dilakukan introducing training yang bertujuan untuk mengenalkan perusahaan dan pekerjaan bagi karyawan. Selain itu, tiap tahunnya HR melakukan pelatihan yang ditujukan bagi karyawan dan juga karyawan dapat melakukan permintaan untuk melakukan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya. Kemudian ada sistem pengembangan tenaga kerja perusahaan TPG. Pengembangan tenaga kerja di PT TPG dilakukan dengan mengadakan agenda training dan materialisasi harian secara berkala, baik sebelum dan setelah kerja, dan melakukan evaluasi untuk kinerja karyawan. Bagian terakhir ada kesimpulan dan saran. Dari apa yang sudah dibahas tadi, terdapat tarik kesimpulan, yaitu terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Di antara cara untuk mengembangkannya adalah dengan diadakannya pendidikan tenaga kerja, pelatihan tenaga kerja, serta pengembangan tenaga kerja. Dalam pelaksanaannya, tiap perusahaan memiliki metode yang berbeda-beda menyesuaikan situasi dan kondisi serta keperluan dari perusahaan tersebut. Dalam pengembangan sumber dayanya, PT TPG mengadakan beberapa acara studi banding ke perusahaan-perusahaan garmen yang tergabung dalam PAN Group untuk melaksanakan sistem pendidikan tenaga kerja. Selanjutnya, sistem pelatihan yang dilakukan oleh PT Theodore Panggarmindo adalah dengan mengadakan beberapa acara training yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh karyawan. Bagi karyawan yang berhasil melakukan seleksi perekrutan karyawan akan dilakukan introduction training yang bertujuan untuk mengenalkan perusahaan dan pekerjaan bagi karyawan. Dengan untuk pengembangan tenaga kerja di PT TPG dilakukan dengan cara mengadakan agenda training dan materialisasi harian secara berkala, baik sebelum dan setelah kerja, serta melakukan evaluasi untuk kinerja karyawan. Saran yang bisa diberikan adalah pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh PT TPG sudah cukup baik dan dirasa sudah memenuhi kebutuhan perusahaan dalam hal pengembangan tenaga kerja. Dalam hal ini, saran yang bisa diberikan pada perusahaan untuk meningkatkan pengembangan tenaga kerja yang dilakukan adalah menambah variasi dalam hal poin-poin atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan tenaga kerja. Hal ini bisa dimulai dengan cara menambah relasi perusahaan agar ilmu serta pengalaman yang dibagikan tidak hanya terbatas pada beberapa perusahaan tertentu atau perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam PAN Group. Baik, mungkin daftar pustaka ini mengakhiri dari presentasi kami. Di sini ada 6 daftar pustaka yang kami gunakan untuk mempresentasikan materi kami. Mungkin kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya Andi Hamzah bersama teman saya Fadil Wijayadi Giwangkara.
mengucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.